naikin tuh yang namanya Fani Irot tuh, temen gua tuh, Fani Irot. Ini ada bang gitu ya, Bang Valen Bang Valen, Bang Billy yang Yahudi ya. Iya gimana bro? Datang. Ini aja bang. Dari dari sinagoga mana bang? Kenapa? Dari sinagoga mana bang? Oh, sinagoga kami ada di Jakarta dan Bekasi. Namanya jangan tahu dong, bahaya. Namanya jangan tahu. Ya. Jadi ada di Bekasi dan juga di Jakarta. Bang Billy dukung siapa, di Palestina apa Israel? Kenapa? Dukung siapa, Palestina apa Israel? Saya dukung dua-duanya karena dua-duanya itu punya hak hidup di tanah itu. Orang Palestina punya hak hidup Menurut di abang, menurut abang orang Kristen pantas gak hidup di Israel? Pertanyaannya politik nih, serem ah. Ini politik ini. Ya, bocil ini pertanyaan. Nah, oke, jadi nanti ya. Bukan saya remaja bang. 20 jadi tahun tahun depan ngomongin politik tahun depan. Jadi di akhir zaman nanti ya. Di akhir zaman nanti di Kitab Para Nabi dikatakan semua akan datang ke Gunung Kudusku dan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi semua bangsa akan datang ke sana untuk berdoa. Nah, tapi ada yang nggak boleh masuk. Yang nggak boleh masuk adalah yang tidak disunat itu. Itu Yesaya ya, kalau nggak salah. Sunat belum? Yesaya 2 ayat 4. Udah sunat Kayaknya belum? ya. Kalau belum sunat nggak boleh masuk di sana. Udah sunat dong. Udah sunat lah. Oh. Rod, kalau Benoah kitabnya apa, Rod? Fani, naik aja suruh naik Fani itu. Kan jarang-jarang apa namanya? Bukan Fani ini, nggak lihat. Kirain Fani. Ajak aja naik biar tahu siapa Fani Rod, pengetahuan lumayan. Fani Rod naik dong. Oh, kitabnya Torah juga. Kan kalau di Torah itu tidak boleh bersentuhan kulit, tar dirajam. Gimana tuh, Rod? Kan tidak boleh bersentuhan kulit kalau di Torah, kalau bukan muhrim. Tar mati dirajam. Iya, itu namanya somer nagia. Somer artinya menjaga, nagia artinya dari bersentuhan. Makanya Umi sama Aci ini nggak pernah bersentuhan kulit karena bukan muhrim ya, Cia. Iya, betul. Nanya, Bang Willy, itu di Yahudi itu nabi mesti hanya khusus dari bangsa Israel, apa ada nabi dari bangsa luar Israel, Bang? Oh, ada nabi dari Muhammad. Ya sih, justru Tuhan ini gini, Bang. Ini suka ngata-ngatain Nabi Muhammad nabi palsu, gara-gara kan Nabi Muhammad keturunan Ismail, benar kan, keturunan Ismail? Banyak nabi yang goim. Nah, tapi kan Nabi bilang nabi palsu karena keturunan Arab ya, atau Ismail. Obadja itu seorang bukan orang Yahudi loh, itu Obadja, bukan orang Israel dia. Obadja orang mana tuh? Obadja. Terus Bileam, Nabi Bileam itu juga nabi dari Moab itu. Nah, kalau nabi hanya diberikan kepada Bani Israel, ya ini dikatakan kalau cuma kepada Bani Israel, nanti di kiamat nanti, zaman nanti mereka orang-orang yang tidak diberi nabi akan protes. Kenapa engkau hanya memberikan nabi kepada bangsa Israel sehingga kami tidak tahu jalan kebenaran? Nah, makanya sama di Islam gitu juga. Di Al-Quran juga kan ada, di Al-Quran, di kitab mereka juga kan ada. Tongkat kerajaan itu akan kuambil daripadamu dan akan kuserahkan kepada bangsa lain yang menghasilkan apa? Buah dari yang akan menambahkan, bukan menghasilkan ya, yang menambahkan. Nabi datang bulan. Iya, emang Abraham dari Israel? Iya. Bukan, Abraham bukan. Nah, itu kalau baca Ur Kasdim itu artinya
dari kompor panas sebenarnya. Kalau dilihat dari apa namanya dapur api, kalau dilihat dari komentar para rabi dan juga targum ya, bahwa kata Ur Kastim itu merujuk kepada Turki bahwa Abraham modern. itu pernah modern. dibakar di tungku api gitu, di dapur api. Mesopotamia itu. Sama Nimrod. Iya, Nimrod. Kalau di kitabnya Itu mereka yang di perjanjian lama kan ada itu di Mazmur ada nubuat kayak bagi Otan ini kan ini nubuatan buat Yesus. Soalnya dia bilang kayak gini, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku, Eli Sabahtani? Apakah itu buat Yesus apa bukan itu? Oh ya itu semua. Tadi kan udah lihat tadi Immanuel disebut, dipanggil, diklaim juga demikian. Ini juga, jadi makanya dikonfirmasi sama orang Yahudi, bener kan di kitab? Oh nggak bener ternyata. Jadi klaim-klaim itu bahwa Yesus itu Immanuel, Yesus itu ada di dalam Yesaya 9, El Gibor dan sebagainya itu Yesus. Terus Yesaya 53 itu Yesus, Yesaya 42 itu Yesus, semua gagak gugur punya, dan kita punya penjelasannya secara tekstual gitu dan konteks gitu. Jadi nggak ada satupun menerangkan tentang Yesus di dalam kitab tanah. Ya. Dan yang diucapkan waktu penyalipan Eli lama sabaktani itu nggak jelas itu ambil dari mana, karena kalian di Tehillim itu bukan sabaktani, sabaktani yang ada. Perjanjian lama Paulus. Sama ini apa namanya kalau dalam Tehillim atau dalam Mazmur itu di Mazmur kalau dia mengutip Mazmur 22 ayat 22 itu kan pertama kan Daud itu lagi bermizmor, itu yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, kalau memang itu andai pun kata itu mau dipakai sebagai nivuah, itu harus dilakukan siang dan malam itu. Iya betul. Jadi nggak bisa dilakukan dalam satu waktu, gitu. Bukan cuman sekali aja ya waktu disalib ya. Ya coba lihat aja Tehillim berapa sih, 22 nomor 2 ya. Cuman sekali aja waktu disalib ya. Satu-satunya jalan ke surga hanya Yesus. Isa nggak punya kitab Injil. Ya itu ngawur sekali, ngawur. Ya, 22 nomor. Nggak ada ya menebus dosa yang mewariskan yang menghapus dosa ya, yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri gitu, Bang Billy. Di Yahudi gitu bukan, Bang Billy? Yang menyelamatkan diri kita sendiri. Iya, yang menyelamatkan bukan kitab. Kitab itu hanya memberikan petunjuk untuk melakukan amalan-amalan, kurang lebih misfot gitu, melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan itu harus melakukan gemilut hasidim ya. Iya, perbuatan baik ya. Nggak hanya diem aja, nggak mentang-mentang udah percaya atau sudah menjadi Bani Israel terus nggak ngapa-ngapain ya, nggak gitu juga konsepnya. Iya. Dunia ini berdiri atas 3 hal. Pertama, Al-Torah, berdiri karena Torah. Ve'al Hakodah, yaitu sembahyang 3 kali sehari. Ve'al Gemilut Hasidim, itu apa? Yaitu berbuat kebaikan. Gitu. Itu kata ini Yohanan kata si apa sih namanya? Musik ibil suara misalnya Simonat Sadik Haya Omer Aslosa Devarim Haolam Omer Al-Hatorah Ve'al Hakodah Ve'al Gemilut Hasidim gitu. Terus tadi soal tentang ini nih yang paling sering dibahas sama Kristen belakangan ini adalah Allah itu atau Hashem itu roh. Nah itu tuh seru tuh. Oh, itu yang paling seru. Iya. Yang seru. Nah itu nanti di ini deh Bang Moto, coba Bang Moto buka di ini klaimnya Derion, tapi masuk akal juga, tapi bisa dibantah. Yang Ayub 3 apa ya? Ayub 3 kayaknya. Ayat 17 itu berbicara tentang roh
roh Tuhan yang menciptakan aku gitu, kurang lebih. Coba roh Tuhan mencipta. Nah, ini bisa dibedakan, Pak Moto. Kalau kita tahu, misalnya tulisannya roh YHWH, nah ini kan baru. Ini yang ditulis itu ruah L. Wah, keren tuh. Kenapa dia nggak pakai ruah YHWH, tapi ruah L? Wah, itu cakep itu kan dia. Oh, itu kalau di kami Muslim itu hukum bacaannya. Aduh, saya lupa ya kalau dalam gramatikal Ibrani itu. Jadi gini, di kami itu namanya ada idofah atau mudof. Jadi dua kata itu berpadanan menjadikan satu arti gitu. Contoh misalnya Baitullah, gitu kan? Baitullah Atau Baitullah Syaifullah gitu. gitu. Pedang Allah, apakah Allah itu pedang kan? Enggak. Apa Allah itu rumah kan? Enggak. Ya. Gitu kan? Iya. Kitabullah, apakah Allah itu kitab kan? Enggak. Maksudnya dari. Nabiullah kayak gitu-gitu. Nah itu Iya, benar. ruah L itu, aduh saya lupa dalam gramatikal Ibrani yang saya pelajarin itu disebutnya apa itu. Tapi ada hukum bacanya itu ada gitu. Bahwa ini sama kayak di Arabik ini berubah tasrif menjadi idofah atau mudof itu ada. Iya, jadi kayak ruah dari Elohim gitu ya, bukan Elohim berbentuk ruah kan? Ya, terjemahannya pun juga the roh of God gitu. Nah, roh of God kenapa nggak from God? Nah, itu bedanya bahasa Inggris antara of dan from itu ada cukup signifikan bedanya. Maknanya beda udah. Nah, gitu. Kalau of itu kepemilikan, lebih kepemilikan. Kalau of, tapi kalau from itu asal usul. Dari. Iya. Jadi misalnya Spirit of God ya. Jadi yang mempunyai apa namanya yang memiliki roh itu siapa? Ya Tuhan, karena dia menciptakan roh gitu. Tapi orang Kristen berbeda, menyatakan, nah ini bukti bahwa Tuhan itu adalah roh gitu. Sebenarnya kan itu permulaannya dari ini ya, Yohanan berapa ya? 4:24 bukan? Kalau nggak salah. Tapi itu bisa bisa didetilin lagi cara berpikirnya. Kenapa nggak di situ dibilang ruah IHWH? Nah, ya kan? Di situ disebutnya ruah L. Nah, berarti kan itu salah satu esensi karakteristik Tuhan. Berarti L itu artinya kan mighty ya, might, perkasa. Terus apa? Strength, kuat. Terus apa? Power, itu artinya, arti L itu. Power, might, sama satu lagi itu strength, kuat. Nah, kenapa nggak ditulis di situ ruah YHWH tapi ruah L? Nah, itu tuh. Di mana sih? Penasaran saya. Coba aku cek lagi ya, ruah L. Iop berapa tadi, Bil? Tiga puluh dua. Ayub 30:22. Oh enggak, ini enggak, ini lain. Tisha ini ruah Harkiveni. Ruah L bukan itu? Bukan. Iya, L maksudnya gini. Bukan ruah L. Si ini nih, sebentar. Bentar, saya kasih screen. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Ini kan Tisha ini L ruah gitu kan? 33 tempat. 33 ayat 4. Oh. Roh Allah telah membuat aku dan nafas. Oh. Iya, ruah L. Oh iya.
Nah, Asyik nih. kenapa nggak ruah IHWH ya? Itu tuh. Itu aku kemarin berpikir gitu. Kenapa dia kalau memang itu kenapa dia nggak ruah IHWH? Kenapa dia ruahnya L? Nah, pas aku lihat L itu artinya mighty, power dan strength. Perkasa, kuat dan power ya. Itu. Iya, ini dalam hukum bacaannya ini loh. Bang Andi naikin si pom-pom Bang Andi. Bang Andi Siapa? naikin si pom-pom. Mau nguji ilmu Umi katanya. Dia naikin si pom-pom. Oke, siap. Naik lu pom, lu ngomong gua nggak ada ilmunya. Ayo. Kirim permintaan Ntar undangan, semua Pom. mute, gua malu aja. Kirim permintaan undangan.